Jika kalian suka dengan serial Berserk atau Inuyasha, mungkin kalian juga bakalan suka dengan serial anime ini. Judulnya adalah Sword of the Demon Hunter. Salah satu judul anime yang rilis di musim Spring 2025. Dijamin akan membuat kalian terkagum-kagum dengan narasi dialognya yang cukup indah untuk kita dengar dan juga nikmati. So, di video kali ini mari kita kupas lebih dalam mengenai serial yang menurut gua mampu sedikitnya mengobati rasa kangen gua terhadap serial anime Berserk yang tak pernah kembali diadaptasi lagi. Langsung saja mari kita masuk ke sesi pembahasan selengkapnya, tentunya sambil menggambar. Dan selamat datang di channel Art Kreatif. So, singkat saja karena akhir-akhir ini gue juga menulis post mengenai artikel anime. Jadi mau gak mau gue juga harus menonton beberapa judul anime baru. Karena tidak mungkin juga tiap post gue hanya membahas One Piece, Boruto ataupun JJK yang sudah jelas tamat. Dan setelah gue scroll sedikit, akhirnya gue memutuskan untuk mencoba menonton anime dengan judul Sword of the Demon Hunter. Ya lumayan lah biar bisa bikin artikel anime nantinya. Awalnya gue mengira ini pasti anime isekai. Dari covernya aja ada monster-monsternya gitulah. Setelah gue tonton, lumayan juga nih. Meskipun awalnya gue ngerasa cukup bosan dengan alur ceritanya yang apa sih ini? Cuma menceritakan seorang kakak beradik yang kabur dari rumah dan akhirnya menumbuhkan keluarga baru. Beberapa menit awal juga hanya menceritakan si kakak bernama Jinta yang ingin menjadi kuat demi sang adik. Namun gue putusin betah-betahin untuk menontonnya. Karena jujur gue cukup betah dengan backgroundnya yang benar-benar keren. Serasa kita dibawa ke suasana pedesaan zaman dulu lah. Looknya fresh banget. Ya ada sih beberapa scan yang juga cukup mengganggu di awal hingga akhir episode pertamanya. Seperti anime ini dibuat seakan tergesa-gesa. Ada beberapa yang gue notice di sini. Salah satunya adalah skin karakter yang terlihat tak menyatu dengan background. Dan beberapa skin adegan perkelahian juga terlihat kurang halus. Namun kesabaran gua untuk mencoba menikmati alurnya tak sia-sia begitu saja. Babak akhir episode pertama benar-benar mampu membuat gua excited dan seketika gua yang hampir ketiduran menontonnya. Karena maklum gua menonton anime ini di jam 1 malam kembali terbangunkan. Bagaimana tidak, di akhir episode seolah-olah takdir berubah seketika dengan kejam untuk si MC-nya yang bernama Jinta. Di mana ia kehilangan segalanya dalam waktu yang singkat ketika ia dihadapkan pada takdir antara menyelamatkan Shirayuki yang ia cintai atau membunuh adiknya Suzune yang ia sayangi. Keputusannya yang terlambat membuat ia kehilangan keduanya, di mana Shirayuki tewas dan Suzune yang kini menjadi iblis utuhnya merasa dikhianati, serta memutuskan untuk pergi dengan membawa rasa kecewa terhadap perlakuan sang kakak yang ingin membunuhnya. Di sisi lain, Jinta sendiri yang kini tak punya siapa-siapa dan hanya memiliki rasa dendam pada iblis yang ia anggap lama sebagai adiknya sendiri. Akhirnya memutuskan untuk berpetualang demi menjadi pemburu iblis bayaran dan berharap dalam perjalanannya itulah ia akan kembali bertemu dengan Suzune demi membalaskan dendam atas kematian Shirayuki yang ia cintai. Sangat klise bukan? Mengingatkan gua akan kisah tragis antara Griffith, Casca, dan Guts sih. Dan overall gua yang tadinya nggak expect sedikit pun bakal menyukai anime ini, malah jadi menunggu setiap episode terbarunya lagi. By the way, kesalahan minor dari episode pertamanya gak gua temukan lagi di episode-episode selanjutnya. Dan ini tentu saja cukup baik untuk anime yang memiliki cerita sepotensial ini tentunya. So far menurut gua anime ini memang layak untuk masuk ke playlist tontonan kalian, terutama untuk anime lovers yang menyukai cerita-cerita berat seperti gua. Tentunya kalian akan puas dengan gelapnya alur cerita serta indahnya narasi dialog yang diselipkan dalam beberapa skin secara natural. Membuat anime ini bisa dibilang cukup unik. Berasa nonton Inuyasha, Rurouni Kenshin, dan Berserk jadi satu. Dan untuk artworknya sendiri, di sini gua mencoba menggambar art cover mengenai keputusan sang MC yang mempertanyakan alasan untuk siapakah ia mengayunkan pedangnya, dengan nuansa gelap serta dekorasi bunga yang melambangkan keindahan dalam kegelapan temanya. Setelah beberapa finishing serta sentuhan akhir, ini dia hasilnya dari artwork yang gue beri judul The Dark and the Beauty.
なすべきをなしたまででございます。 Coba tuliskan pendapat kalian mengenai artwork gua di episode kali ini. Dan jika ada anime yang ingin kalian rekomendasikan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar ya. See you next time and bye bye.